Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan semua teman-teman diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan hutangnya, dikabulkan semua hajatnya dan segera dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Bagi yang mau infak pembangunan masjid di kampung saya, bisa klik link di deskripsi ya. Awal film kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang berada di sebuah bar. Wanita ini bernama Peggy dan Jani. Waktu di bar, Peggy menyadari ada pria yang sedang memperhatikannya. Tak lama berselang, pria tersebut menghampiri Peggy dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Jimmy. Setelah ngobrol singkat, tidak tahu mengapa, Peggy langsung mengajak Jimmy ke rumahnya untuk bercocok tanam. Sungguh gegabah, mengajak pria yang bukan muhrim tidur bersama. Jangan ditiru ya dek ya. Paginya, setelah mendengar Jimmy ngobrol lewat telepon, Peggy akhirnya tahu bahwa Jimmy berasal dari Florida dan mempunyai bisnis di bidang perangkat lunak. Peggy menceritakan kesan pertamanya tidur dengan Jimmy kepada sahabatnya yang bernama Brenna. Brenna merinding ketika mendengar Jimmy sangat perkasa di atas tempat tidur. Berbanding terbalik dengan suaminya. Brenna terpancing menceritakan kisah ranjangnya kepada Peggy. Walaupun sering bertengkar dengan suami, namun Brenna selalu melihat sisi positif dari Russell, yaitu suami Brenna. Walaupun Russell lemah di kasur, namun dia sangat pintar mengelola keuangan. Tidak hanya itu, Russell sangat menyayangi anaknya. Mendengar itu, dengan santai Peggy bilang, jika itu keahliannya, kamu bisa bayar konsultan dan nyewa pembantu. Kamu juga berhak mendapatkan pria yang lebih baik dari Russell. Tak lama kemudian Jimmy datang, dan Peggy langsung melihatkan kemesraannya di hadapan Brenna. Sepertinya Brenna mulai terpengaruh dengan omongan Peggy. Malamnya, sikap Brenna sudah mulai berubah kepada sang suami. Brenna memutuskan untuk minum bersama Peggy di bar. Di sana Brenna sangat terobsesi melihat hubungan Peggy dengan Jimmy, yang menurutnya seperti pasangan Romeo dan Juliet. Padahal menurut admin itu sangat berlebihan. Brenna tidak rela jika Jimmy pulang ke Florida meninggalkan Peggy sendiri. Namun karena harus mengurus bisnisnya di Florida, Jimmy tetap pulang ke sana. Paginya, masih belum percaya dengan hubungan dengan Jimmy berakhir secepat ini. Dia pun penasaran, dan mencari profil Jimmy di internet. Ternyata Jimmy sudah punya istri di Florida. Pantasan saja dia pulang. Setelah itu, Jimmy nelpon, dan bilang dia sangat merindukan Peggy, dan tidak bisa jauh dari Peggy. Jimmy mengajak Peggy pindah ke Vegas. Tanpa pikir panjang, Peggy menerima tawaran Jimmy, padahal dia tahu bahwa Jimmy adalah suami orang. Vegas adalah kota impian Peggy, dia sudah tidak sabar tinggal di sana bersama pria pujaan hatinya. Sedangkan Brenna yang selalu mengeluh tentang suaminya kepada Peggy, Peggy sampai bosan mendengar keluhan Brenna. Peggy menyarankan Brenna untuk meninggalkan suaminya saja apabila dia sudah tidak ada kecocokan. Namun tidak mudah bagi Brenna, karena mereka sudah memiliki seorang anak. Beda halnya dengan Peggy yang sudah janda sampai 2 kali. Peggy yakin Brenna bisa melakukan itu, karena dia adalah wanita yang cerdas. Sebelum Peggy pergi, Peggy mengundang Brenna untuk datang ke Vegas. Sejak Peggy tinggal di Vegas, Brenna rutin menelponnya untuk curhat masalah rumah tangganya. Hari berganti hari, Brenna semakin curigaan dengan sang suami. Dia berpikir sang suami telah selingkuh dengan wanita yang lebih tua darinya. Hari itu, Brenna mengusir suaminya dari rumah. Who the hell is Fran? She's a friend. You've been with, isn't she? Friend's not old, she's like 42. Got her on a date with your girlfriend. Sometimes I feel like you don't even like me. Maybe I don't. I want you out of here. Get out. Where am I supposed to go? I don't care. Bye. Ketika dia menceritakan itu kepada Peggy, Peggy kaget, seolah tidak percaya bahwa Brenna berani melakukan itu. Ketika Peggy dan Jimmy sampai di rumah, dia mendapati rumahnya tidak terkunci. Awalnya mereka mengira Peggy yang lupa mengunci pintunya. Namun ketika masuk ke dalam, ada suara yang mencurigakan, dikira pencuri, namun ternyata Jani. Jani adalah sahabat Peggy yang pergi dari rumah karena sang suami terus-menerus membentaknya. Dia sudah tidak tahan dengan sang suami yang selalu berbuat kasar. Mendengar itu,
Sontak Jimmy menawarkan diri untuk membantu Gianni dengan cara melenyapkannya dari muka bumi. Tentu saja Gianni kaget. Tentunya dia tidak mau ayah dari anak-anaknya meninggal dunia. What? No. He is not perfect, but he is the father of my child. Untuk menghiburnya, Peggy bilang Jimmy hanya bercanda. Karena takut, tengah malam, Gianni pergi meninggalkan rumah Peggy. Pagi itu, Peggy meminta Jimmy untuk menceritakan apa sebenarnya yang Jimmy alami. Jimmy bilang dia bukan psikopat, namun dalam hatinya punya rasa dendam yang sangat dalam kepada ayah tirinya. Dulu waktu kecil, Jimmy sering melihat sang ayah menyiksa sang ibu hingga sang ibu teriak dan menangis kesakitan. Jimmy berusaha membantu, namun apalah daya, tenaganya belum kuat, hingga dia juga disiksa. Sejak itulah, sampai sekarang rasa dendam dan amarah itu tidak pernah hilang, karena dia belum sempat membalas semua perbuatan sang ayah, keburu sang ayah meninggal dunia. Peggy meminta Jimmy melupakan dan menghilangkan rasa dendam tersebut. Wong sekarang orangnya juga sudah tiada. Namun Jimmy tidak bisa. Peggy akan melakukan apapun untuk membantu Jimmy, karena impiannya tinggal di Vegas terwujud karena Jimmy. Suatu malam, Jimmy ditelepon oleh JJ, yaitu istri Jimmy yang ada di Florida. JJ sangat merindukan Jimmy, ia meminta Jimmy segera pulang. JJ juga bilang bahwa keuangannya mulai menipis, dia sangat butuh Jimmy untuk mengelola bisnisnya. Ternyata Peggy mendengar obrolan itu. Jimmy minta maaf karena tidak berkata jujur sejak awal. Namun Peggy malah santai, karena dia sudah menyelidiki latar belakang Jimmy. Jadi dia tidak kaget, yang dia takutkan hanya JJ yang kehilangan suami karena selingkuh dengannya. Beberapa waktu berlalu, Brenna memutuskan untuk menemui Peggy di Vegas. Malam itu, di sebuah bar, ketika Jimmy mau traktir, ternyata kartu kreditnya ditolak, dia terpaksa pinjam kartu punya Peggy. Brenna senang melihat hubungan Peggy dan Jimmy tambah mesra, tidak seperti dirinya. Malam itu, Brenna bilang bahwa dia tidak bisa membeli rumah Peggy, karena sejak Peggy pindah ke Vegas, usaha salonnya sepi, sang suami juga tidak punya tabungan. Sehingga walaupun mereka bercerai, maka dia tidak punya harta guna gini. Peggy kaget mendengar berita tersebut. Karena awalnya Brenna yang akan membeli rumah Peggy. Brenna bilang tabungan terakhirnya habis untuk beli tiket pesawat untuk menemui Peggy di Vegas. "Mengapa kamu melakukan itu?" tanya Peggy. Brenna bilang dia merasa selama ini Peggy-lah yang memberikan dia ide cemerlang. Jadi dia datang ke sini untuk bertanya, apa yang harus dia lakukan. Dengan wajah yang khawatir, Peggy bilang dia akan berusaha membantu masalah yang Brenna hadapi. Berapa minggu kemudian, Jimmy gelisah karena dia kehabisan uang. Selama tinggal di Vegas, setiap hari mereka hanya mengeluarkan uang, sehingga tabungan hasil kerja keras Jimmy sudah habis. Jimmy mengharapkan uang hasil jual rumah Peggy, namun Brenna yang dulu janji mau beli ternyata bangkrut. Kini Peggy menanyakan uang hasil penjualan proyek perangkat lunak yang sedang Jimmy kerjakan. Namun Jimmy bilang dia tidak mengembangkan itu, karena di sini mereka hanya berpoya-poya. Jimmy ingin kembali ke Florida. Dia ingin bekerja di sana, karena semua rekan bisnisnya ada di Florida. Namun Peggy tidak setuju, dia curiga Jimmy pulang karena mau menemui istrinya. Peggy meminta Jimmy bekerja di Vegas, namun Jimmy tidak sanggup dengan gaya hidup hedon seperti ini. Jika Jimmy tetap ngotot pulang menemui JJ, maka Peggy tidak segan-segan menyusulnya dan mengetuk pintu rumah. Tak lama kemudian Brenna nelpon. Brenna cerita bahwa sang suami tidak bisa menemui dia dan anaknya. Russell dilaporkan ke polisi karena mengancam dirinya dan sang anak. Brenna bilang Russell pria bodoh yang menghabiskan uangnya untuk memenuhi hobinya. Tidak hanya itu, Russell juga ikut 3 asuransi jiwa. Beberapa bulan menjalani hari bersama Sally, Brenna tidak tahan, karena Sally bilang rindu kepada sang ayah. Begitu juga Brenna, dia juga merindukan Russell. Dia menyesal atas laporan yang ia buat. Brenna kemudian memutuskan untuk mencabut laporannya ke polisi tentang larangan Russell bertemu sang anak. Brenna bertemu dengan Russell di taman. Brenna minta maaf atas apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan Russell, dia minta maaf sudah mengancam Brenna membawa lari anaknya. Russell bilang Brenna adalah istri yang baik, begitu juga Brenna kepada Russell. Namun karena Russell suka selingkuh, hubungan keluarga mereka jadi rumit.
Russell minta baikan seperti dulu lagi. Namun Brenna butuh waktu. Di sisi lain, Peggy ditagih pihak bank karena pembayaran angsuran kartu kreditnya macet. Pihak bank mengancam akan memblokir kartu Peggy. Di depan Brenna, Russell nelpon selingkuhannya dan memutuskan hubungan itu. Brenna bahagia, akhirnya mereka berdua pun baikan. Sedangkan di Vegas, Jimmy nelpon istrinya di Florida, dia minta dikirimi uang. Namun JJ bilang sedang tidak ada uang. Jimmy dan Peggy pusing tidak mendapatkan uang. Dia berharap rumahnya segera terjual, namun Brenna bangkrut. Uang suaminya habis untuk hobi dan bayar polis asuransi. Jimmy mengajak Peggy pulang ke kota Whidbey merayakan hari Natal. Brenna juga mengajak Russell merayakan Natal bersama di rumahnya. Sesampai di kota, Peggy nelpon Russell, dia meminta Jimmy yang berbicara kepada Russell. Jimmy mengajak Russell bertemu, dia ingin menitipkan kado istimewa untuk Brenna. Di malam Natal, Russell tidur di rumah Brenna, dia memberikan kado istimewa untuk Brenna. Namun Brenna marah ketika Russell mengajaknya berhubungan. Esok paginya, karena merasa bersalah, Brenna pun mengajak Russell indihau. Setelah itu, Russell buru-buru pergi, karena dia ada janji bertemu dengan Jimmy. Tapi dia tidak memberitahu Brenna jika akan bertemu Jimmy. Singkat cerita, ketika sampai di lokasi, Jimmy datang dan langsung mengeksekusi Russell. Hey, Merry Christmas in the flesh. Russell tewas. Pihak polisi langsung datang ke rumah Brenna dan meminta keterangan tentang Russell. Brenna menjelaskan semua hubungannya bersama Russell, termasuk masalah keluarga, perselingkuhan dan lain sebagainya. Namun Brenna tidak paham mengapa polisi menanyakan itu semua. Polisi pun menjelaskan maksud kedatangannya kemari, Russell tewas ditembak. Mendengar itu, Brenna biasa aja, dia diam, tidak terkejut ataupun sedih. Your husband Russell was found dead in his car this afternoon. He was shot in the head. I should get that. Polisi menduga Brenna lah pelakunya. Sedangkan Jimmy memutuskan untuk kembali ke Florida, ia harus sembunyi agar polisi tidak mencurigainya. Semua media mengangkat kasus ini sebagai topik utama, Gianni kasihan kepada Brenna, karena dia dijadikan tersangka. Polisi sudah menyelidiki semua orang terdekat Russell, tidak ada yang membencinya kecuali Brenna. Apalagi selang beberapa hari meninggalnya Russell, Brenna sudah mencairkan polis asuransi jiwa sang suami. Sungguh sangat mencurigakan. Padahal Brenna mencairkan asuransinya karena dia benar-benar butuh uang untuk biaya hidup bersama sang anak. Di tengah buntunya kasus ini, ada seorang pria yang nelpon polisi. Dia melaporkan bahwa pelaku pembunuhnya adalah temannya sendiri. Dia bilang orangnya punya pacar yang hidupnya hedon. Mereka hidup foya-foya menggunakan kartu kredit. Namun dia tidak berani menyebutkan nama. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak polisi menelpon semua kontak handphone yang ada di ponsel Russell. Salah satunya Peggy. Namun ketika nelpon Peggy, pihak polisi tidak menaruh sedikitpun kecurigaan kepadanya. Karena Peggy sangat pintar drama. Walaupun pintar drama di depan polisi, Peggy panik juga, dia segera nelpon Jimmy, namun nomornya tidak aktif. Setelah itu Peggy nelpon Brenna, Peggy pura-pura ikut terpukul atas meninggalnya Russell. Peggy juga cerita, bahwa dia barusan ditelepon polisi. Peggy bertanya apakah Brenna memberitahu polisi tentangnya. Brenna bilang tidak. Pada kesempatan kali ini, Brenna bilang kepada Peggy, bahwa dia tidak jadi beli rumah Peggy. Karena rumah itu banyak mengingatkan kenangan bersama Russell. Mendengar itu Peggy lemas, karena tujuannya melenyapkan Russell agar polis asuransi jiwa cair, dan rumahnya bisa dibeli oleh Brenna. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Peggy memutuskan untuk menemui Jimmy di Florida. Tidak tanggung-tanggung, dia memberitahu istri Jimmy tentang perselingkuhan sang suami. Namun Jimmy santai aja, karena Jimmy lebih memilih dirinya daripada sang pelakor. Jimmy juga bilang kepada Peggy, bahwa dia mencintai istrinya. Peggy pergi dan bilang bahwa polisi menghubungi dirinya. Gianni tidak paham apa yang dimaksud Peggy. Jimmy kemudian menceritakan semua yang telah ia lakukan selama di Whidbey.
Di sisi lain, pihak polisi kembali terima laporan dari sahabatnya Jimmy. Kali ini dia menceritakan semua, siapa pelaku pembunuhan tersebut. Mendengar itu, polisi gerak cepat. Secara terpisah dia mendatangi Peggy dan Jimmy di rumahnya masing-masing. Namun keduanya tidak ada yang mengakui jika tewasnya Russell ada hubungan dengan mereka. Apalagi polisi tidak punya bukti sama sekali. Peggy bilang, tidak ada alasan dirinya membunuh Russell. Karena belum berhasil, pihak polisi mengumumkan lewat radio bahwa Jimmy dan Peggy menjadi tersangka, ia butuh bantuan masyarakat untuk menguatkan bukti. Tak lama berselang, polisi mendapatkan bukti berupa pistol yang digunakan Jimmy. Di sana ada sidik jari Jimmy, dan di buku panduannya ada sidik jari Peggy. Peggy marah kepada Jimmy yang tidak membuang pistol tersebut. Jimmy pun melarikan diri ke Meksiko. Sedangkan Peggy masih belum bisa dijerat hukum karena belum cukup bukti jika ia terlibat. 8 bulan berlalu, polisi masih belum bisa menemukan Jimmy. Hingga akhirnya JJ mendapat masalah, dia terbukti melakukan 18 kasus penipuan hingga pencurian. Polisi memanfaatkan momen ini untuk bertanya di mana Jimmy bersembunyi. JJ bilang Jimmy sembunyi di Meksiko, di sana dia bekerja sebagai guru privat. Singkat cerita, Jimmy berhasil ditangkap dan divonis 80 tahun penjara. Sedangkan Peggy, setelah melalui persidangan yang cukup panjang. Untuk meringankan hukuman, dia terpaksa mengakui telah membantu Jimmy dalam pembunuhan tersebut. Oleh sebab itu, Peggy hanya divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Surel bersama anaknya memutuskan untuk meninggalkan kota Whidbey. Film pun tamat. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keluasan rezeki dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Sampai jumpa di Baitullah.